Akhir-akhir ini sedang viral pengibaran bendera One Piece, baik di truk maupun di rumah. Mari kita cari tahu. Berikut adalah pernyataan dari warga yang dihimpun dari berbagai media sosial. Kenapa kok bendera One Piece? Luffy dan krunya dikenal karena melawan penguasa korup, membela yang lemah, dan tidak tunduk pada sistem yang sewenang-wenang. Bagi banyak pengibarnya, bendera ini adalah cara untuk mengekspresikan rasa frustrasi terhadap kondisi sosial politik, seperti ketimpangan hukum, korupsi, dan elitisme. Ini bahasa kami untuk ikut bicara. Kalau hidup sudah adil, mungkin kami tak perlu mengibarkan ini. Bagaimana pemerintahan di dunia One Piece? Pemerintah dunia tampil sebagai otoritas global yang disebut menjaga perdamaian. Maksudnya perdamaian. Tapi di balik itu, mereka menutupi kejahatan, menindas rakyat kecil, dan menyembunyikan sejarah demi kepentingan elit. Apa makna bendera ini? Bendera ini hanya simbol bahwa kami merasa pemerintahan kurang peduli kepada rakyat. Pemerintah hanya peduli kepada aliansi partai dan pendukungnya. Apa arti bendera ini? Kami belum merasa merdeka, kami kesulitan mencari pekerjaan, mereka yang berkuasa bebas memegang banyak jabatan. Apa makna bendera ini? Kita belum merasa merdeka, kita cari kerja susah. Yang di atas bebas merangkap jabatan, kan masih banyak SDM yang berkualitas. Ketika hukum tajam ke bawah, ketika suara rakyat dibungkam, ketika keadilan hanya untuk yang berkuasa. Berikut adalah pernyataan dari pemerintah terkait pengibaran bendera One Piece. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan. Sebagai rakyat Indonesia, kita pasti berharap yang terbaik untuk bangsa ini. Semangat kita satu, Indonesia yang adil, berani, dan terus bergerak maju. Apakah kebebasan berekspresi itu melanggar undang-undang, Pak? Enggak, justru dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E. Tapi apa, Pak? Harus tetap hormati hukum, nggak boleh hina simbol negara, dan nggak bikin rusuh. Berekspresi itu hak, tapi harus tetap tahu tempat dan etika. Menurut Anda, kemerdekaan sebagian masyarakat belum merasakan. Negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi sila kelima belum terasa. Sebagai pejabat, bagaimana dengan stigma negatif masyarakat terhadap pejabat yang korup? Masih banyak kok pejabat bersih yang takut akan siksa neraka jahanam. Jika masih ditemukan yang korup, gimana, Pak? Dia masih tidak percaya keberkahan hidup. Keluarga kok dikasih makan uang haram. Kalau ajal menjemput, aku yakin dia pasti menyesal. Bagaimana kemerdekaan zaman sekarang seharusnya? Indonesia akan makmur jika semua koruptor dihukum mati. Segera buat undang-undangnya. Apakah cukup dengan hukuman mati saja buat koruptor? Aset koruptor disita semua oleh negara dan dimiskinkan. Bagaimana kemerdekaan zaman sekarang seharusnya? Merdeka dari korupsi, baik di level atas maupun level bawah pemerintahan. Kita masyarakat hanya bisa berdoa. Minta doanya, Pak. Mari kita doakan agar para pejabat selalu ingat bahwa hidup ini hanya sementara, uang korupsi tidak akan dibawa mati, senang di dunia tetapi menderita di akhirat. Mari kita doakan agar Indonesia bebas dari korupsi, kita negara kaya. Apabila pejabat bersih, saya yakin Indonesia akan jadi singa dunia. Hari ini kita merayakan kemerdekaan, tapi jangan lupa, merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajahan. Merdeka artinya bebas dari rasa takut. Itu tadi adalah informasi terkait pengibaran bendera One Piece. Saya cinta tanah air, saya juga ingin Indonesia maju. MRDK, kita pasti bisa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka, bukan hanya di kata, tapi juga di hati dan tindakan.